Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Mela Guspawitari dengan NIM 2104248 akan mencoba menganalisis dan mengklasifikasikan hak-hak atas tanah di Indonesia. Pada dasarnya, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara tersebut memberi wewenang untuk yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Adanya dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak individual atas tanah yang bersifat primer dalam buku hukum agraria Indonesia kemudian membagi hak-hak individu dalam dua jenis, yaitu hak individual atas tanah yang bersifat primer dan sekunder. Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas yang pertama hak milik, kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, keempat hak pakai, yang kelima hak sewa, keenam hak membuka tanah, ketujuh hak memungut hasil hutan, yang kedelapan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Oleh pemerintah, ditetapkan pula badan-badan hukum yang mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut dan hilangnya kewarganegaraan itu. Tanah jatuh kepada negara. Yang pertama, pencabutan hak, yang kedua penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, ketiga ditelantarkan, yang keempat orang asing yang mendapatkan berdasarkan waris atau percampuran harta akibat perkawinan, kehilangan kewarganegaraan serta jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seorang warga negara yang samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum yang tidak ditetapkan pemerintah. Selanjutnya ada tanah musnah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak guna usaha. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan hak guna waktu paling lama 35 tahun ke atas. Pemerintah pemegang hak dan pengingat keadaan perusahaan, jangka waktu hak guna usaha dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Sesuai dengan perkembangan zamannya, dapat mempunyai hak guna adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua badan hukum yang diberikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.
atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu hak guna bangunan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selanjutnya ada hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari yang pertama, tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang mempunyai wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwewenang memberikannya, atau tanah milik orang lain dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.